Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Firman Santoso. Kali ini Firman Santoso akan berbagi sebuah cerita mengenai asal-usul Gunung Sindoro Sumbing di Wonosobo. Segera ambil posisi dan simak videonya hingga selesai. Sebelum lanjut ke video, mohon bantuannya untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang. Dengan mengeklik like, komen, subscribe dan share. Sindoro dan Sumbing adalah dua nama gunung yang berdiri gagah di Wonosobo. Dua gunung ini bagaikan saudara kembar atau kakak beradik. Terlihat dari posisi mereka yang memang sangat dekat, apalagi jika kita berada di daerah Kledung perbatasan Wonosobo, Temanggung. Di situ kita tepat berada di lembah antar kedua gunung. Kedua gunung ini juga seperti senjata atau tamengnya Wonosobo, makanya Wonosobo punya satu kata simbol yang terpampang di tiap gapura perbatasan, yaitu Pusakaning Dwi Pujangga Nyawiji, yang artinya dua senjata yang berada dalam satu wilayah, yaitu Wonosobo. Konon, berawal dari kisah pasangan suami istri, mereka hidup sebagai seorang petani, yang hidupnya selaras dengan ritme alam pedesaan. Pagi diawali dengan mencangkul, bercocok tanam. Siang, selepas sepenggalah sinar matahari, istirahat sejenak. Sore, tiba saatnya untuk pulang ke rumah. Demikian roda dinamika kehidupan setiap hari, tanpa perubahan. Mereka memiliki dua orang anak laki-laki, keduanya memiliki watak yang saling bertolak belakang. Anak pertama yang kasar, sombong, angkuh, bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu dan berwajah buruk dengan sobekan di bibir. Sedangkan anaknya yang kedua, memiliki sikap yang halus, berbudi luhur, patuh, bijaksana dan berwajah rupawan. Suatu saat, mereka berdua diberikan tugas oleh kedua orang tuanya untuk pergi ke ladang, membantu mereka bercocok tanam. Meski berangkat bersama-sama, namun tampaknya sang kakak dengan hati-hati menjalankannya. Di tengah jalan ia mengomel sendiri sembari membabi buta menebasi tanaman yang tumbuh di kanan kiri jalan. Lagi enak-enak tidur, malah suruh ke ladang. Umpatnya, sabar kak, ini sudah menjadi kewajiban kita membantu orang tua. Adiknya menimpali diiringi senyum. Kamu nggak tahu apa, aku ini capek kalau tiap hari harus mondar-mandir ke ladang terus-terusan. Sabar kak, ya daripada di rumah gini kan hitung-hitung olahraga, kata adiknya yang tak digubris sama sekali. Sampai di sana, sang adik dengan segera mengerjakan apa yang harus dilakukan, seperti mencangkuli tanah, gulma-gulma yang tumbuh, dan lainnya. Sementara kakak hanya mondar-mandir keliling ladang untuk mencari buah-buahan. Kesehariannya setiap ada perintah dari orang tua mereka, kakaknya hanya bersantai-santai saja melihat adiknya dengan tekun menggarap ladang. Suatu ketika, tanpa sepengetahuan mereka, ternyata sang ayah dari tadi mengawasi mereka, dan sang ayah jadi tahu, ternyata hanya satu anaknya yang bekerja, sedangkan yang sebaliknya malah bermalas-malasan saja. Diamati oleh sang ayah ini selama 7 hari berturut-turut, dan hasilnya tetap sama, sang adik yang bekerja keras dan si kakak hanya bermalas-malasan. Mengetahui hal ini, ayahnya sangat marah dan murka hingga akhirnya sang ayah memarahinya. Namun karena watak Sumbing yang keras terjadilah perkelahian antara ayah dan Sumbing. Hingga bibir Sumbing berdarah hebat akibat pukulan ayahnya. Adiknya yang mengetahui hal ini, segera bermaksud untuk melerainya, hingga akhirnya mereka berhenti berkelahi. Sang ayah yang sampai tidak tahan menghadapi kelakuan anaknya hingga dengan suara lantang mengutuknya. Sungguh biadab tabiatmu wahai Sumbing, ayah tidak bisa memaafkanmu, ini sudah keterlaluan, ayah kutuk kamu menjadi gunung.
sumpah ayah sembari menengadahkan tangan ke langit. Langit yang semula terang benderang, tiba-tiba menjadi gelap, kombinasi awan bergemuruh dan tiba-tiba kilat menyambar si Sumbing. Seketika Sumbing hilang berganti sebuah bukit yang kemudian terus berkembang menjadi sebuah gunung, dan kutukan sang ayah ternyata jadi kenyataan. Namun, meski menjadi gunung, ternyata Sumbing masih saja angkuh dengan sikapnya. Ia mengeluarkan lava panas dari puncak gunung terus-menerus, hingga banyak lembah yang terbentuk sebagai akibat lava tersebut. Ayah, jika begini terus-menerus, tentunya ini akan berbahaya. Izinkanlah Ananda untuk menjaga dan mengendalikan Kanda Sumbing, kata si adik pada ayah. Tapi bagaimana nanti nasib kamu Ndoro, jika kamu malah kalah dari kakakmu itu? Jawab ayah. Tidak akan ayah. Jika engkau mengizinkan pula aku menjadi sebuah gunung, maka aku yakin, aku bisa mengurangi Kanda Sumbing. Baiklah, jika memang ini keputusanmu, maka ayah izinkan kamu untuk menjadi gunung dan ayah percaya sekali padamu. Jagalah dan temanilah kakakmu, jangan biarkan ia murka lagi, nanti bisa membahayakan orang-orang yang tak berdosa. Baiklah, wahai Tuhan, jadikanlah anakku Ndoro menjadi gunung juga atas izinmu. Dan tiba-tiba cahaya putih dari langit, menyilaukan mata sang ayah, hingga ia menutupkan matanya dan ketika terbuka, ia menemukan sebuah gunung yang bagus, hijau kebiruan tepat di samping Gunung Sumbing yang berlubang di puncaknya. Sejak saat itu terbentuklah dua gunung jelmaan dua anak petani, yang kemudian dinamai Gunung Sumbing atau dalam Jawa Sumbing artinya sobek bibirnya, dan memang jika dilihat dari arah Wonosobo bagian timur, gunung ini berlubang tepat di puncaknya, dan satunya Gunung Sindoro. Dan Ndoro dalam Jawa berarti, berbudi baik, bijaksana dan lembut. Namun cerita yang beredar di masyarakat juga belum dipastikan kebenarannya. Demikianlah cerita singkat asal-usul Gunung Sindoro Sumbing di Wonosobo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.